Ada Mas Raka ya, Mas? Ya, tim Ya, Pak. kita aja, Mas. Siap. Izin record, Pak. Siap, silakan Mas Raka. Iya, Pak. Baik, Mas Raka, ini kayaknya di settingnya nggak di admit all ya, Mas Raka? Iya, Pak. Nanti saya ngadmit aja, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Ya, Pak. Mas. Siap, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu, ini adalah program kita nih, Sekolah Pencetak Wirausaha. Saya besarkan. Nah, Bapak Ibu, di Sekolah Pencetak Wirausaha ini, saya cerita sedikit tentang yang di Jawa Barat ya Bapak Ibu. Jadi SPW ini sekarang sudah menjadi bagian dari strategis untuk pengembangan di Jawa Barat. Nah, kalau dulu awal-awal saya dengan Pak Gatot, semua didorongnya dari PSMK Jakarta. Jadi semua program mendampingi untuk SPW ini dari batch 1 sampai dengan batch 5 ya, termasuk di dalamnya ada bantuan kewirausahaan. Nah, karena kita muncul ke Jawa Barat nih salah satunya menjadi 9 program di bidang PSMK Dinas Pendidikan Jawa Barat begitu. Termasuk ini bagian dari program instruksi khusus pimpinan Jawa Barat begitu. Nah, kalau lihat instruksinya ada 4. Jadi selain SMK Pusat Keunggulan, BLUD, Rebana, kita ada satu bagian dari pengembangan sekolah pencetak wirausaha. Jadi ini tidak terlepas dari dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa SPW ini menjadi bagian prioritas sebagai bagian dari IKP untuk tahun ini. Nah, sekolah pencetak wirausaha ini merupakan strategi antar PSMK dulu ya dengan Siameo, Siamolek dengan model pembelajaran berdasarkan praktik usaha berbasis omset. Jadi SPW ini adalah model pembelajaran. Ini launchingnya di Jawa Barat, jadi kita menargetkan 50.000. Saya melihat teman-teman di PGRI ini sudah ada yang masuk, sudah ada yang mengisi Bitly-nya, tapi belum masif dan massal. Nah, sehingga salah satu coachingnya ini langsung sama Pak Gatot dibimbing nih bagaimana 3 bulan ini PGRI bisa muncul dengan kuantitas yang banyak, kualitasnya yang bagus dari pengembangan program SPW ini. Kita kasih nama SPW kita ini adalah Mual Eleh. Jadi Mual Eleh itu sebuah jargon, tidak akan pernah terkalahkan gitu ya. Jadi targetnya adalah bagaimana Mual Eleh ini bisa dikembangkan menjadi satu yang namanya sintak pembelajaran. Nah, dari mana mulainya? Dari M-nya itu adalah mindset. Jadi langkah pertama yang merubah mindset tadi udah dibuka sama Pak Gatot. Yang penting M-nya itu tidak malu dan mau bertanya begitu. Nah, ini untuk salah satu untuk merubah mindset. Kemudian O-nya itu mengenali bisnis kita. Kemudian A-nya itu manajemennya seperti apa. Kemudian L-nya adalah managing people. Bagaimana kita mengelola tim kita yang ada ataupun usaha yang SDM yang ada di kita. Kemudian kita akan belajar bagaimana memanfaatkan finansial yang sangat efektif. Kalau orang bisnis itu tidak bocos ya. Usaha apa tapi bisnisnya berapa, modalnya berapa, hasilnya malahan kita nombok terus. Kemudian kita andalkan kualitinya seperti apa, meningkatkan kompetensi anak-anak, sama ada bagaimana mengembangkan helping attitude-nya, sikap dan perilakunya. Gitu. Nah, ini timnya yang di Jawa Barat, ini dari kurang lebih 10 sekolah, full tim. Kebetulan koordinator timnya ada Bu Ane dari Kepala SMK 9. Nah, teman-teman ini semua rata-rata mereka itu orang-orang pejuang semua di sekolahnya masing-masing gitu. Nah, ini kalau melihat dasar hukumnya dari salah satu panduan dari kementerian tentang program SPW ini dasar hukumnya. Yang ada panduan teknis pembelajaran produk PKK di tahun 2021. Hari ini saya belum baca karena sudah ada turun Pilpresnya Pak, Pelpres berkaitan dengan pengembangan wirausaha. Jadi SPW ada dasar hukum yang lebih kuat, Perpresnya nanti saya coba cari, nanti saya coba share juga untuk dibaca berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan di khususnya SMK dan umumnya di SMK. Nah, strateginya Bapak Ibu di Mapel PKK ini sebetulnya konsep dasarnya adalah strategi pembelajaran
yang dapat menguatkan karakter dimensi profil pelajar Pancasila dalam berbagai aspek nah ini. Jadi konsep dasar SPW PKK ini konsep dasarnya adalah merubah atau mengembangkan karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi anak diajarin cari omset yang bagus, dicariin potensi yang bagus bisnisnya, tujuannya untuk merubah bagaimana mereka memiliki karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan Bapak Ibu sebagai guru PKK pengembangan SPW ini adalah untuk merubah itu, gimana caranya anak mandiri, punya duit sendiri, melihat bisnisnya dengan kritis, bagaimana merubah bisnis-bisnis yang dilakukan, kemudian kreatif, inovasi dari berbagai produk yang akan dikembangkan, ada nilai gotong royongnya tuh, dibina dengan usaha, punya jaringan, bikin tim, bikin grup, kemudian dia memiliki kebinekaan global, mampu mengembangkan bagaimana potensi bisnis dia itu bisa lebih jauh antar daerah ataupun ke sisi yang global. Jadi begitu mereka sudah punya bisnis, usaha, maka tatkala dia sudah satu kali bisa menghasilkan penjualan, dapat omset, maka semua profil yang ada di sini, selain tadi basicnya ketuhanan yang Maha Esa, itu harus sudah pasti harus sudah diajarkan dari awal, tapi kelima komponen ini akan didapat dengan anak hanya cukup belajar punya omset. Begitu anak punya omset, udah dapetin duit, belajar dia untuk mandiri mengatur uangnya, posting belanja dan sebagainya. Begitu. Ini nanti saya share juga, ini tentang penjelasannya. Jadi Bapak Ibu kalau berpikir KIKD atau capaian pembelajaran di PKK, kalau Bapak Ibu sudah mengejar bikin omset, anak-anaknya punya penghasilan, punya usaha, dia akan dapat nilai kompetensi ini tentang profil pelajar Pancasila, maka semua teori-teori yang ada di buku Bapak Ibu itu akan selesai dengan sendirinya. Bagaimana mereka bikin RAB, bagaimana membuat produksi, bagaimana menyusun alur pekerjaannya, bagaimana dia bikin proposal, kemudian bagaimana pelaksanaan kegiatan produksi, ini akan selesai dengan sendirinya. Semua KD dari 1 sampai 14 yang ada di mapel PKK atau di PKWU itu akan selesai hanya dengan melakukan praktek bagaimana anak dapat omset. Ini SPW dan PKK itu lebih condong bagaimana menyiapkan, mendorong praktek usaha berbasiskan online. Kenapa? Karena dengan online ini salah satunya media yang sangat murah, gampang, mudah. Anak bisa dalam waktu hitungan 5 menit, 10 menit bikin toko. Yang susah itu memaintennya, kemudian mengembangkan anak supaya lebih kreatif dalam mengelola tokonya. Jadi model pembelajaran bagaimana mencari omset didorong dengan pembelajaran bagaimana belajar untuk suatu bisnis yang online seperti itu. Nah, tujuan PKK ini jelas, ini di panduannya bahwa ini harus meningkatkan soft skill dan hard skill, tapi lebih didorong bagaimana soft skill ini anak-anak punya keberanian, sikap mandiri, benar kritis, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu model pembelajaran PKK, bisa berdasarkan UP, kemudian praktek, ya Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing, ataupun ada mekanisme magang di UMKM. Ini adalah mekanisme yang ada di direktorat Bapak Ibu. Jadi mengajarkan PKK itu salah satunya ada 4 tahapan. Nah, kita akan pakai tahapan yang di sini. Nah, mekanisme pembelajaran wirausaha dengan istilah sekolah pencetak wirausaha. Jadi ini sudah masuk di dalam mekanisme pembelajarannya, kemudian ini sudah ada panduannya. Jawa Barat pun nanti akan meluncurkan untuk panduan pembelajaran PKK dengan model SPW ini. Ini contohnya tahapannya seperti ini. Jadi di pembelajaran PKK secara mekanisme yang pertama harus membuat persiapan. Nah, langkah berikutnya apa aja membuat tahapan pembelajaran itu, Bapak Ibu harus punya SK dulu dong. Siapa yang mengajarkan PKK, siapa tim SPW-nya. Kemudian di pembelajaran ini perlu kontrak belajar. Kemudian belajar riset pasar, melakukan kegiatan bisnis, kemudian menggunakan aplikasi berbasis transaksi atau omset. Nah, penilaiannya ada nanti, jadi menggunakan aplikasi ini salah satunya mungkin saat ini pakai Excel. Berbasiskan omset, ada rekapitulasi omset nanti akan disampaikan di belakang. Kemudian tercapainya target omset, ada penjabaran omsetnya sekian, nilainya berapa, begitu. Nah, kemudian
Ini indikatornya, nanti Bapak Ibu bisa ini kan, targetnya dari setiap sekolah itu minimum ada 30 sama 50% di tingkat 12 untuk dia belajar berwirausaha. Kalau saya dengar sih dari Pak Gatot itu justru di PGR ini harusnya semuanya bisa didorong untuk punya usaha, begitu. Dan kemudian usaha itu dibuktikan dengan apa? Ada laporan kegiatan. 2 minggu keuangan mingguan minimal 2 semester bisa capaian kontraknya. Jadi anak-anak diajarkan kontraknya mau berapa omsetnya, kemudian dipantau setiap 2 minggu. Kemudian yang berikutnya ada dandru dan kapten untuk membantu Bapak Ibu. Ada kapten sekolah, ada kapten kelas, nah ada dandru dari setiap kelompoknya. Tergantung dari Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara memilih kapten dan dandru, ya salah satunya Bapak Ibu merekapitulasi kira-kira omset di awal itu mereka berapa yang sudah belajar berwirausaha, seperti itu. Nah, alurnya di pembelajaran SPW ini, nah, ini di pertemuan pertama ada sosialisasi, Pak Gatot kemarin di pertemuan awal. Nah, langkah berikutnya Ibu Bapak harus membuat tim SPW yang ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah. Pak, timnya seperti apa? Boleh yang sudah ada, boleh. Dalam arti mungkin ada koordinator pengembangan wirausaha di sekolah, itu jadi koordinatornya, ditambah Bapak Ibu guru yang mengajarkan di PKK. Buatkan SK-nya yang di dalamnya mengatur bagaimana istilahnya sama-sama bisa mengembangkan program wirausaha. Ya. Setelah Bapak Ibu dapat SK, langkah berikutnya Bapak Ibu mengadakan rapat nih dengan tim kurikulum. Bagaimana membuat range nilai. Nanti Bu Asri akan jelaskan itu. Kemudian range nilai itu Bapak Ibu SK-kan. Oh, ini sepakatan kita, ada daftar hadir, ada undangan, itu melengkapi dokumen. Kemudian ada SK-nya. Nah, selesai dari SK itu, udah jadi 2 dokumen yang Bapak Ibu punya. Satu SK tim, yang kedua ada SK range nilai, begitu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu lakukan duplikasi sosialisasi program SPW ke siswa kita. Boleh pakai Zoom, boleh tatap muka di kelas, dijelaskan bagaimana PKK ini salah satu model belajarnya dengan SPW untuk dapat omset, begitu. Nah, setelah berjalan, kemudian direkapitulasi, dibuatkanlah Bitly, Bapak Ibu. Jadi boleh Bitly, boleh manual, yang paling mudah sih Bitly ya Bapak Ibu. Di-share ke anak-anak, silahkan usahanya apa, kemudian omsetnya berapa, dihitung, dikalkulasi, kita pilihlah omset terbesar itu untuk menjadi kapten sekolah, kemudian kapten kelas, kemudian ada dandru untuk membantu kapten-kapten ini. Tujuan kapten dengan dandru ini membantu kita sebetulnya Bapak Ibu untuk merekap omset-omset dari anak-anak kita. Untuk media komunikasi Bapak Ibu bisa menggunakan grup WhatsApp, Telegram, bikin itu murah, meriah, mudah, tapi efektif untuk pengembangan di SPW ini. Langkah berikutnya harus clustering ya Bapak Ibu. Clustering. Nah, setelah ada grup, dalam satu waktu bikin workshop kecil, bootcamp nih, di langkah ke-8 ini. Bootcamp-nya sederhana saja, tetapi itu untuk menambah pemahaman anak-anak kita. Kemudian lanjut ke pelaksanaan, di monitoring Bapak Ibu nih, dari 9 ke 10 ini, Bapak Ibu menyiapkan format-format Excel. Nanti kita lihat di bagian bawah, contoh-contoh SK untuk termasuk format-format ya yang biasa digunakan untuk pengembangan SPW. Gitu. Kemudian diharapkan nanti justru setiap sekolah ataupun nih PGRI kita punya target pameran semua produk SMA, SMK PGRI dipamerkan. Bisa virtual ataupun di satu titik, termasuk kita kasih evaluasi mana yang mampu mengembangkan proyek dari pengembangan SPW di PGRI ini. Ini contoh SK-nya. Nanti mungkin bisa lebih detail, nanti saya akan berikan yang mentahannya. Ini contoh SK pembentukan tim sekolah. Yang di dalamnya seperti ini. Ada penanggung jawab, wakil koordinatornya ini, kemudian anggotanya ini. Biasanya ada koordinator timnya yang mengembangkan ini. Ini guru-guru. Cukup seperti ini. Dan bisa dilengkapi dengan tugasnya apa saja. Misalkan melakukan sosialisasi, merekapitulasi omset, dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan di uraian tugas dari SK ini. Kemudian ada lampiran kedua, ini adalah lampiran dari SK.
daftar peserta program SPW. Nah, ini daftarnya Bapak Ibu dibuatkan. Ini kaptennya, ini Danru A, ini Danru B. Jadi kalau 11 AKL 1 ini kaptennya Nadia, Elsa, Danru A, Danru B. Kenapa ada 2? Ini contoh di SMK 3 karena dia dibuatnya 20, Pak. Jadi pagi ada yang masuk bagian A, siangnya ada bagian B dengan kondisi pandemik ini. Ini SK-nya. Target ke-1 ini ya Bapak Ibu. Target ke-1, target kedua bikin SK Danru. Target ketiga ini Bapak Ibu, ini contoh formatnya. Oktober, tanggal 12, tanggal 19. Ini mulai dari nama, bisa diambil dari daftar hadir sekolahnya Bapak Ibu, menyesuaikan. Kemudian ada kontrak omsetnya. Ini ada Oktober, November, Desember. Kita lihat nih, ada omsetnya 1 juta. Ini kan baru sampai, ini udah 500, kemudian ini udah 500, udah hampir melebihi kontrak omset yang mereka buat gitu. Jadi salah satunya adalah langkah berikutnya Bapak Ibu setelah sosialisasi bikin kontrak omset seperti ini. Cukup pengakuan mereka mau 1 juta, ada yang sampai 20 juta, tapi capaiannya tanggal 12 sudah 58 juta. Begitu. Padahal anak akuannya saya kira-kira 20 ini, Endah ini udah keren nih salah satu contohnya. Ini sama capaian omsetnya direkapitulasi, ini Kapten Danru, ini dilihat dari tabel omset seperti ini. Nah, dilihat, nah, nanti kadang ada yang kosong juga nggak apa-apa. Ada yang menunggu, ada yang kosong, ada ini, tapi ya nggak apa-apa. Yang terpenting adalah harus bisa dikembangkan ya. Harus bisa dikembangkan bahwa anak minimum tiap bulan itu ada setoran omset sesuai dengan targetnya. Ini contohnya rekapitulasi. Ini khusus yang lokal Bapak Ibu. Jadi di sekolah Bapak Ibu, ini nanti dijelaskan sama Bu Asri bagaimana cara menyusun konversi nilai sampai ke nilai rapot. Begitu. Ada komponen-komponennya. Besok di pertemuan besok ini akan dijelaskan bagaimana cara menyusun ini. Tapi kembali bahwa target kita ini sebagai dasar harus bikin omset. Bikin SK dulu nih, minimum SK kepala ini, tim sama SK dari Danrunya. Begitu. Nah, kemudian didorong nanti Bapak Ibu bisa intensif untuk ini, untuk bagaimana ini harus dilakukan khusus untuk pendampingan Ibu Bapak yang ada di grup ini. Kita bikin-bikin untuk gurunya punya NIB dulu. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengajarkan ke anak-anaknya. Nanti akan dibuatkan sesi tersendiri untuk penyusunan NIB ini. Begitu. Satu lagi mungkin saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu terkait dengan program ini Bapak Ibu pencapaian untuk tahun ini ya. Di sini ada SPW di Jawa Barat. Ini sampai bulan Februari ini prosesnya Bapak Ibu. Jadi bukan hal yang kok saya ketinggalan, enggak Pak Bapak Ibu. Ini kita mulai hanya dari Desember Pak. Juni, Juli, Agustus, Desember cut off seperti ini, Juli sampai Desember semester lalu seperti ini, targetnya seperti ini. Ini dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti baru jalan 5 bulan. Jadi bukan hal, ini kita ketinggalan, enggak Bapak Ibu, belum habis 1 semester ini, ya, kepotong kemarin, ini Bapak Ibu punya peluang yang sangat besar untuk memiliki kontribusi. Dari angka 12.000 siswa yang mendaftar di SPW Jawa Barat, sekarang sudah mencapai 24-27 mereka per bulan akhir bulan ini. Nah, yang di 24 ini pasti ada anak Bapak Ibu, hanya belum terorganisir di Bapak Ibunya. Tapi mereka ada beberapa PGRI yang sudah memasukkan datanya ke sini. Begitu. Ini contohnya per KCD di Jawa Barat. Nah, seperti ini. Rekapitulasi KCD-nya ada kelihatan kenaikannya. Total 24.000 seperti ini. Begitu. Itu mungkin Pak Gatot salah satunya sharing sedikit. Jadi target kita itu, yuk bikin dulu SK-nya. Setelah ini laporan kepala sekolahnya, karena kemarin sudah diundang juga ya Pak kepala sekolahnya. Iya, sudah. Tinggal eksekusi. Nanti setelah itu nanti akan dibantu membuat ini ya Pak, Bitly-nya untuk Bapak Ibu upload ini dulu ya Pak, SK dulu ya. SK Danru sama SK timnya. Itu dulu aja. Silakan Bapak Ibu.
Silahkan kalau bertanya. Tanya boleh, silakan langsung saja. Raise hand, buka kameranya atau di itunya. Malu boleh tanya di chat juga boleh. Nanti saya coba bantu bacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Tadi ya si Mas Udin itu kan belum ketahuan tadinya ya, kata si Bu Riyati. Lah, si Mas Udin belum ketahuan kok dia ini sih ada di sekolahan dia namanya masuk kandang macan. Bu Rini bisa di mute mikrofonnya. Oke, Siapa? silakan Mas Oh. Jerry. Saya pikir mau nanya juga. Kita telepon. Masalah pribadi. Silakan Pak Triari. Ya, mohon maaf. Saya pikir mau nanya tadi. Silakan Mas. Jadi begini, ada aja ya kejadian. Sebetulnya untuk program pekerjaan atau program penjualan ini saya sudah mulai dari SMK PGRI 4 Bogor ini sudah mulai dari 2020. Yang jadi permasalahan adalah pada saat itu bukan sebuah program, cuman hanya lebih kepada bagaimana nih anak-anak uang kas itu ada gitu kan, tapi tanpa harus anak-anak mengeluarkan uang ya, salah satunya kita bikin kecil-kecilan lah seperti itu. Nah, sehingga mungkin salah satunya saya sendiri secara pribadi tidak ada data seperti yang tadi Mas Dadan ya yang sampaikan. Itu sebetulnya tidak ada, sama sekali tidak ada, karena bukan berbentuk untuk apalagi dengan program seperti ini ya. Dan itu pun hanya untuk segelintir siswa saja yang saya bentuk. Itu yang pertama. Jadi kalaupun memang harus ada data, ya mungkin saya pribadi atau mungkin mewakili dengan teman-teman yang lain juga mau minta tolong sampelnya mungkin ya, untuk datanya kayak gimana, ininya harus seperti apa, mungkin seperti itu. Yang kedua, di SMK sendiri ini kan ada kaprog, kepala program, dan kebetulan dengan kondisi sekarang ini tuh sedang ada banyak ujian, yang kelas 12 itu mempersiapkan untuk uji kom, dan yang kelas 11 pun tidak ada di sekolah karena mereka PKL. Sehingga untuk komunikasi rasanya sulit. Ditambah para kaprog itu lebih mengutamakan kepada ujian-ujian dulu nih, ujian-ujian yang perjurusannya itu sendiri, bukan lebih kepada PKK. Padahal saya sendiri sih sebetulnya kalau dengan program seperti itu enak banget ya, kita bisa bikin tim dengan para kaprognya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya sempat sampaikan ke kepala sekolah apa yang saya programkan, itu juga disetujui ya sama kepala sekolah. Cuman yang saya pertanyakan adalah saya harus seperti apa untuk kepada pihak sekolah agar tiap anak, kalau benar-benar memang jurusannya itu adalah tiap anak, itu untuk support terhadap program PKK ini. Apakah memang berdasarkan konteks pembelajaran di kelas, di lapangankah, atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini pengalaman saya, kendalanya bahkan dengan kondisi di Kota Bogor khususnya, itu malah ada orang tua yang menentang program saya dikarenakan COVID, katanya. Jangan keluar nak, udah aja di rumah karena COVID. Itu beberapa anak ada yang seperti itu. Padahal kami sendiri sudah punya produksi sendiri, Pak. Produksi, salah satunya produksi. Terakhir ini produksi makanan ini yang terbaru. Produksi makanan khusus khas SMK PGRI 4 Kota Bogor. Nah, alangkah lebih baik mungkin menurut saya dari Yayasan PGRI sendiri sih lebih enak ya menyampaikan langsung ke kepala sekolah, sehingga bisa ada
titik temu dengan orang tua atau rapat orang tua. Kalau saran saya seperti itu, sehingga jadi tidak ada orang tua yang menolak atau sampai tidak mendukung gitu dengan kondisi sekarang alasan COVID. Jadi seolah-olah nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Jadi apa ya, pandangannya malah kayak yang main-main gitu dengan program PKK seperti ini. Padahal kami sendiri atau saya pribadi secara bimbingan kepada anak-anak itu sangat serius. Mungkin seperti itu Pak untuk sementara ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dadan. Siap, lanjut langsung ya Pak ya. Ya, Jadi silakan. untuk contoh nanti saya share Pak PPT-nya, tapi itu kembali ke acuan sekolah masing-masing. Ini hanya sebuah draft saja. Kemudian Pak, salah satunya adalah bagaimana tadi saya sampaikan bahwa bisnis itu kalau menghadapi anak-anak seperti itu berarti ada pilihan Pak. Jadi nggak hanya yang harus datang ke sekolah, tapi bagaimana sisi online-nya dikembangkan juga Pak, gitu ya, dari teman-teman di PGR ini, supaya nanti begitu ada jawaban, oh saya mah karena COVID pengen di rumah boleh, tapi nih fiturnya bisa pakai Shopee dan lain sebagainya seperti itu, ya, begitu Mas. Jadi langkah yang berikutnya adalah bagaimana harus ke kepala sekolah Bapak informasikan, ataupun bagaimana kesibukannya dengan ujian dan lain sebagainya ya. Tinggal dibuat tim, itulah fungsinya SK Pak. Kalau ada teamwork dan lain sebagainya itu bisa lebih dikembangkan begitu. Begitu Pak Gatot dari saya Pak. Ya, jadi gini Pak, jadi yang SMA 4 Bogor itu akan ada mata pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Itu tadi kan dijelasin mual eleh itu yang M-nya itu mindset-nya harus berubah. Mindset kepala sekolah, karena program ini kan kita sepakati antara Siamio dengan Yayasan PGRI. Memang nanti akan ada kontraknya, apa yang harus dilakukan. Makanya kita latih dulu guru-gurunya, merubah mindset-nya dulu, sudah ngeh baru kita buat komitmen. Ini yang rencana saya dengan Pak Kusdinar dan Bu Dede gitu kan. Ya, ini kita kembangkan kenapa ada kelas khusus PGRI ini, karena memang kesepakatan kita dengan PGRI waktu rakor kemarin, itu satu. Yang kedua, COVID itu pada beberapa tempat, beberapa anak-anak itu omsetnya tambah naik Pak, karena dia pakai online. Tadi kata Pak Dadan itu. Paling sederhana yang pernah kita dorong itu, kamu cari 3 barang kamu yang bekas, kamu perbaiki, kamu jual online pakai WA atau apapun. Itu bagian daripada kreativitas. Dan bisa. Ada yang laku 1, laku 2, laku 3, jadi nggak perlu modal. Mindahin barang dari satu tempat ke tempat, dropshipper atau apa itu, kan nggak perlu modal Pak, cuma kreativitas dan keberanian untuk melakukan sesuatu dan dilaporkan pada gurunya gitu. Kan banyak anak-anak kita itu yang bagus tapi nggak mau bilang-bilang pada gurunya. Takut ini, takut itu. Tapi kalau diumumkan, kamu lapor ke saya, rapot kamu akan berubah. Bisa dapat 8, dapat 9. Tapi kalau nggak ada omsetnya, ya maksimal KKM-nya 75 gitu. Itu yang kesepakatan di SK kepala sekolah yang kemarin juga sudah kita tunjukkan gitu loh. Jadi ini harus persamaan persepsi gitu Pak. Ini sambil menjawab, kalau orang tanya modal, selalu tanya, apakah modal? Sekarang ini orang nggak bermodal, modalnya adalah network, modalnya adalah HP, pasti Anda punya HP, dan modalnya keberanian dan tidak malu, dan modal yang lain dia ingin dirapotnya 8 atau 9 atau 10 gitu. Nah itu SK-nya dilakukan oleh kepala sekolah, disepakati oleh semuanya gitu loh. Kira-kira gitu Pak namanya. Ya, terima kasih banyak Pak. Mohon ada sedikit tambahan nih Pak. Silakan Mas. Untuk permasalahan online ataupun bukan, itu kan kita bicara sistem ya. Apakah sistemnya online ataupun bukan gitu kan, itu kan sistem. Kendala maksud saya adalah pada saat online maupun tidak, itu dukungan dari orang tua Pak. Gitu, dukungan orang tua karena tidak beranggapan bahwa ini bukan program dari sekolah, itu aja sih. Itu satu ya Pak ya. Mungkin karena ini mungkin kalau untuk sistem seperti ini karena baru kali ya. Kalau kemarin-kemarin karena memang belum ada, sehingga kekurangannya dukungan dari support dari orang tua seperti itu. Nah kalau berdasarkan sistem Pak, ya mudah-mudahan sih ke depan, dari kemarin sih sampai ke depan pun sebetulnya tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan adalah support atau dukungan dari orang tua.
dan support dari teman-teman. Seperti itu sih mungkin kalau dari saya pribadi Pak ya, untuk kedepannya. Karena perdagangan itu bahkan kita sendiri itu sudah kerjasama dengan universitas Pak untuk perdagangan Pak, gitu. Gitu sudah kerjasama dengan universitas yang Juanda yang di daerah Ciawi, karena supportnya kita kurang sehingga benar-benar apa adanya aja dengan kelompok yang saya bentuk. Seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya. Jadi salah satunya itu Pak, kalau Bapak memisahkan antara SPW dengan program sekolah, ya mungkin kondisinya seperti itu. Tapi justru karena sekarang mah payung hukumnya jelas bahwa SPW ini bagian dari model pembelajaran. Hampir sama dengan TEPA, hampir sama dengan unit produksi. Tapi model pembelajaran itu adalah SPW dan itu adalah bagian dari model pembelajaran di SMK Pak untuk memenuhi jumlah jam 7 dengan 8 jam. Kalau yang SMA berarti ada di PKWU Pak. Untuk mencapai target itu, pembelajaran PKW itu bisa dengan praktek untuk SPW untuk bisa menghasilkan omset begitu. Nah, kesulitan yang tadi saya pernah alamin Pak. Salah satunya harus sering diajak ngobrol, bisa di dalam pertemuan akhir tahun atau sengaja diundang Pak bahwa ini menjelaskan sosialisasi program bahwa jualan ini adalah bagian dari pembelajaran PKK gitu ataupun PKWU di SMA begitu. Gitu Pak. Saya yakin bisa Pak. Yang penting timnya dulu terbentuk, SK-nya ada, berbagi tugas itu bisa lebih memungkinkan Pak untuk dijalankan dicoba kembali begitu Pak. Terima kasih banyak Pak Dadan. Ya. Terima kasih banyak Pak. Monggo. Bu Dian tadi raise hand, Silakan. boleh Bu Dian? Silakan yang lain. Coba tadi ada. Kalau absen mah kita nggak pakai absen ya Pak buat PGRI Ya, mah. tapi Hasil akhirnya aja ya Pak. hasilnya aja. Tapi kalau diperlukan memang kita udah siapin. Pak Raka juga nyiapin tuh. Ya. Tapi juga nggak apa-apa sih. Ya, nah. Tapi yang penting itu SK-nya jadi dan tabelnya jadi. Iya. Itu. Sama kan tabel kan ada kaptennya itu loh. Jadi itu lebih penting daripada kalau menurut saya, menurut kami ya. Betul. Karena perlu komitmen tinggi untuk menjalankan program yang disepakati dengan antara Siamio dengan yayasan. Jadi kan kita ada rapat berapa kali dengan PGRI, ada sekolah elit dan sekolah alit gitu loh. Sekolah alit yang muridnya di bawah 100. Ada yang juga aku juga baru tahu ada satu sekolah PGRI muridnya cuma 30. Ini gimana sekolah itu hidupnya gitu kan. Tapi ada yang jual 400, 500, 1000, 2000 ada gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita terus kembangkan aja yang bisa kita kembangkan. Silakan yang lain. Yang terpenting Bapak Ibu mulai dari omset ini dulu, SK dulu nih, silakan dikomunikasikan dengan sekolah, bikin SK, kemudian bikin teamwork-nya yang bagus, itu akan menjadi memudahkan Bapak Ibu untuk menjalankan program SPW ini. Begitu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau sharing juga nggak apa-apa, berbagi pengalaman di sekolah Bapak Ibu, mengajarkan PKK dengan pendekatan yang lain juga boleh. Nah, kita coba bawa ke pendekatan SPW seperti apa kemungkinan kendala-kendalanya begitu. Tapi kita tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan tentang kendala itu tatkala tidak dilakukan ya Pak Gatot. Mulai dulu saja. Nah, mulai dulu, dicoba dulu, baru ketahuan kendalanya di mana pasti ada solusinya begitu. Kalau saya kayak gontok-gontokan gitu Pak Gatot, di guru udah ngelewatin itu. Dijauhin udah ngelewatin itu, orang tua dikomplain udah lewat itu, tapi itu karena proses. Jadi kalau Bapak Ibu nggak memulai itu ya nggak bisa akan bergerak ya Pak Gatot ya. Iya, itu selalu gitu. Wah ini anak saya tak sekolah bukan untuk jualan, loh Bu. Di rapot itu namanya PKK atau KWU kewirausahaan itu harus praktek. Namanya kewirausahaan apakah ulangan kewirausahaan adalah ini? Bukan sekarang ini. Harus dibuktikan bahwa dia melakukan satu usaha. Dan ukuran usaha itu apa? Ya rupiah dan produk. Memindahkan barang aja, itu udah menghasilkan delta walaupun dia 1000. Memindahkan ikan dari pasar ke rumah tetangga, itu aja udah sesuatu.
gitu loh. Jadi kita harus ngajari anak-anak itu dengan kehidupan yang nyata. Itu salah satunya melalui mapel PKK atau KWU dan prakarya gitu. Itu sih yang kita harapkan. Kita tanya aja, kalau nggak ada yang tanya, ganti kita yang tanya. Bu Siti, Bu Siti Nur Hasan dari sekolah mana Bu? Mana Bu Siti? Bu Siti Nur Hasanah, Pak? Ya. Halo. Silakan Bu Siti. Gimana di sekolahnya? Gimana Bu Siti? Gimana Bu Siti, ada kendala? Enggak, Pak, aman. Aman, bisa ya? Seminggu ke depan sudah ada SK ya Bu ya? Oke. Oke, siap. Insya Allah, Pak, siap. Ya. Siap. Mantap. Kayaknya emang kalau Bapak dua, punten. gimana Bu? Silakan Bu. Saya kan di rumah sudah, misalkan untuk modal, misalkan kalau kita siapkan modal dulu, kemudian anak kembangkan, boleh nggak, Pak? Jawabannya satu Bu, Maksudnya kuno. di rumah saya Kuno. gimana, Pak? Jawabannya Oh, kuno, kuno. Bu. Boleh aja, tapi kuno. Oh, kebetulan saya sudah online shop, Pak, jalan. Jadi anak-anak maksudnya tinggal apa ya, gimana ya? Saya sudah jalan online shop nih, Pak. Iya, ibunya. Tapi Jadi, anaknya yang penting. Anaknya tanpa nah modal. maksudnya, oh gitu ya, Pak. Iya. Modalnya orang lain. Maksudnya gini, pindahin anak Shopee itu kan pindahin barang orang aja kan. Istilahnya gitu kan. Paling Oh, sederhana itu barangnya ibu, kalau ibu memang punya produk dijual sama anak-anaknya bagi hasil. Untungnya berapa di iya, laporan gitu. Itu aja. Dia iya, kan nggak perlu gitu modal ya. anaknya. Benar, benar, benar. Siap, Pak, Iya. siap. Kira-kira gitu. Itu paling sederhana. Itu loh, Bu. Makanya kalau Itu hanya modal kuno, joknya kuno gitu. jangan Iya, Pak, ngasih siap. duit ya Pak ya. Jangan ngasih duit Heeh. duluan. Enggak, harusnya Pokoknya mah yang modal penting aja. mah produk ibu Iya. ada, Iya. bisa dibantu kolaborasi sama anak itu boleh juga Bu. Oke, Gitu. siap, Pak, siap. Aku ganti tanya nih Bu Sylvia Dwi dari SMA PGRI Purwakarta. Gimana Bu? Bu Sil? Bu Silva? Gimana Bu Silva? Yang di Purwakarta? Atau Bu Imas? Mardia? Maaf Pak Gatot, mau nanya sedikit. Ya. Apakah Silakan, nanti dari pihak PGRI atau dari pihak Semeo itu bakal ada kunjungan ke sekolah atau seperti apa nantinya? Ya ini Pak, kunjungannya gini Pak. Oh, bukan ke sekolah langsung, Enggak. melihat database di lapangan seperti itu atau gimana? Nanti berikutnya yang gurunya sama siswanya kita ajarin. PGRI SMA SMK-nya aja 100 kan Pak. Kalau kita kunjungan ke sekolah, setengah tahun habis tanpa kerja kita, hanya kunjungi aja. Kira-kira gitu strateginya. Jadi kita pemberdayaan apa yang ada di lapangan, bagi yang mau disinergikan dan diberdayakan, untuk dilatih. Ini kan bentuk pelatihan merubah mindset gitu Pak. Itu sih. Karena yang kita latih aja Jawa Barat itu ada 2.900 sekolah, Pak. Kita punya tim 10. Itu guru-guru yang Spartan semua gitu kan. Itu pun juga bisa semuanya dikunjungin. Hanya dikumpulin satu tempat, cari yang bagus, didorong lagi gitu. Itu sih. Bukan pemberdayaan sekolah itu yang kita dorong. Dengan kesepakatan. Gitu, Mas. Oh iya. Terima kasih Pak Gatot.
Coba dari ini Pak Gatot dari Bandung nih PGRI Bu Astari Bu. Kemarin gabung di kewilayahan nggak Bu? PGRI Bandung SMK. Iya Pak Dadan, Di zona berapa Ibu? Wilayah berapa? saya wilayah Tenggara Pak. Tenggara. Udah gabung di grup ya? Sudah Pak, sudah. Nah, nanti info di Guru-guru wilayah PKK yang saya. lain juga. Nah, Ibu pindahin share ke sini nih ke grup PGRI-nya. Ya, Pak Gatot ya. Jadi biar Iya. lebih cepat prosesnya. Ada info, ada apa, kirim lagi ke teman-teman di PGRI ini. Gitu. Itu yang di Bandung Pak udah mulai Oke, jalan. siap Pak. Begitu. Siap, Insya Allah. Nah tapi untuk, ya ini mau nanya juga boleh sekalian Pak? Boleh. Boleh. Bu. Ini maaf juga nggak bisa on kamera sayanya. Nggak apa-apa. Agak kurang sehat jadi tampilannya Santai kurang aja. bagus. Yang penting ada suaranya. Jadi mau tanya juga untuk yang dari PGRI ini apakah sama yang waktu kemarin kita di wilayah Tenggara yang ada Pak Dadan jelaskan itu ya Pak. Soalnya kalau di PGRI ini saya nangkapnya ini ada timeline baru lagi nih gitu. Jadi apakah ada targetan baru mungkin ya, tadi kan ada yang bikin SK dulu, iya sampai kapan targetnya. Terus habis itu ada pelaporan segala macam gitu kan. Nah itu bagaimana Pak Gatot, Pak Dadan untuk yang PGRI ini? Apakah timelinenya ditentukan lagi gitu supaya kita juga dari sekolah PGRI ini jelas gitu, misalkan oh iya kita harus bikin SK ya minggu depan misalkan deadline-nya, terus habis itu pelaporan kemana pelaporannya dan kapan deadline-nya gitu, terus pembentukan timnya segala macam itu deadline-nya kapan ya, mungkin karena bisa biar dievaluasi mungkin ya dari Seameo sama Yayasan PGRI ya bentuk evaluasinya biar lebih jelas gitu kan ya. Jadi mungkin kita dari sekolah PGRI yang lain juga menyiapkan gitu biar kalau ada deadline yang jelas terus evaluasinya biar lebih terarah gitu ya. Mungkin saya minta penjelasannya itu aja sih Pak gitu. Ya. Terima kasih. Siap. Simple Mbak kalau dari saya. Mbak bikin satu SK bisa store ke dua tempat. Ke PGRI ya, kemudian ke wilayah ya. Karena SK-nya pasti sama ya Pak Gatot. Nah, Iya. tabelnya juga sama Bu. Jadi justru ini memudahkan. Jadi kita coba ada coaching di PGRI, kemudian ada coaching kewilayahan dengan konten yang sama sebetulnya Bu. Jadi yang terpenting adalah Ibu melakukan itu. Mulai dari awal proses bikin SK Danru, bikin tabelnya selama 2 minggu itu seperti apa omset anak-anak di sekolah Ibu. Begitu Bu. Ini memudahkan sebetulnya, begitu. Nah, gini aja, apa yang Ibu terima di Bandung itu ceritain aja, kan sama aja gitu loh. Jadi mungkin bisa yang lain dari Kerawang, dari Depok bisa tahu gitu kan. Karena kita memang bergerak di 13 KCD gitu kan. Tapi karena nggak semuanya datang. Tapi kalau PGRI memang kesepakatan kita dengan Bu Dedeh, ada Bu Dedeh masuk itu sekarang, sama Pak Gus, kita coba mendorong 100 sekolah sih, 100 SMA, 50 SMA, 50 SMK gitu. Terus kita satukan untuk satu kita kembangkan SPW, kedua kita ingin agak beda sekolahnya dengan pengembangan yang beragam. Jadi SPW, metaverse, kemudian peningkatan jumlah siswa karena diajari yang berbeda kayak gitu. Itu sih ke arahnya ke situ. Tapi ceritakan aja Anda sudah dapat apa dari Bandung dan apa pendapat kawan-kawan yang lain gitu. Kan itu kan wilayah Tenggara ya, Bandung Tenggara. Aku kemarin pas di SMA 3, SMK 3 itu Bandung itu Pak Dadan ya? Bandung Pak. Ya Bandung itu. Itu ada 80-an guru PKK itu tuh. Iya. UMKKS-nya yang lakuin. Itu kemarin silakan, yang MGMP-nya Bu. Gimana Bu Astri? Silakan Bu. Bu Astari ya? Iya, Astari. Ada Bu Astri juga ya di. Ya, jadi ya mau nanya tadi aja sih ke Pak Gatot mungkin ya ini apa yang koordinator yang PGRI-nya mungkin ya. Jadi mungkin ada timeline khususnya nggak buat yang pengumpulan yang tadi misalkan
Ya Saya buat pengennya Senin, Bu. kemudian sama Senin. Senin besok. Oh, itu Iya. untuk yang Saya pengennya Senin. SK. Iya, Ya Pak. Terus itu. ya untuk Nah, kan mesti evaluasi. kan, ya. Anda lapor kepala Hmm, sekolah kan? Kan ini sekarang ngasih Rebo, iya. masih ada Kamis dan Jumat, lapor. Kemudian cari anak Mm-mm. kaptennya yang anak-anak yang bagus saja. Ya mungkin dari potensi taruhlah 30 dapat 15 nggak apa-apa. Tapi Senin itu udah ada draftnya. Makanya aku kan bilang Senin itu ada kita cek lagi apa yang bisa ditambahkan lagi sehingga nanti Rebu kita selesaikan Rebu minggu depan gitu. Jadi sehingga begitu SK ada berarti kan guru-gurunya persepsinya udah sama gitu kan. Itu yang kendala utamanya di situ. Gurunya saya nggak mau nyuruh anaknya jualan atau berbisnis, yang satu lagi mau. Nah, terus gimana? Makanya perlunya SK kepala sekolah adalah menyamakan persepsi guru PKK, guru produksi dan guru PKK. Kadang-kadang guru produksi nggak mau, ini kan lama, jualannya 3 bulan baru laku loh. Sekarang yang kita ajari PKK itu adalah mendorong anak-anak melihat peluang di sekitarnya itu dulu. Mungkin nggak cocok dengan bidangnya. Saya jurusan mesin kok jualan onde-onde kayak yang di Cimahi. Dia jurusan RPL, IT, tapi karena tetangganya beri onde-onde dan geplak, dia lapor kepada gurunya. Saya punya lihat peluang ini, boleh nggak saya lakukan? Silakan. Ya dia risikonya bangun pagi jam 3, kumpulin onde-ondenya pagi jam 5, jam 6 ke beberapa tempat baru sekolah, pulangnya diambil. Nah, itu kan keberanian itu yang kita cari. Anak-anak mutiara-mutiara yang terpendam itu kita cari. Nggak semuanya sih, tapi target kita 30% daripada anak kelas 11 dan 50% anak kelas 12 gitu kan. Itu dalam rangka mengurangi pengangguran. Kan kita tahu sendirilah bahwa sekolah di SMK itu kalau boleh bilang antara 30 sampai 50% itu nganggur. Atau kalau dapat kerjaannya itu nggak sesuai, kalau nggak itu waktu tunggunya setahun sampai 2 tahun gitu lah. Ini yang cadangan nganggur ini kita bekali mata pelajarannya ada kan? Mata pelajaran. Kalau SMA KWU Prakarya, kalau SMK PKK, dan apalagi sudah dicanangkan Merdeka Belajar sama Mas Menteri. Yang penting kan itu salah satunya. Sekarang indikator kinerjanya Bapak Ibu guru itu diukur sama kepala sekolah itu adalah untuk kelas 11 30% per kelas harus punya bisnis. Harus ditemukan anak-anak punya bisnis. 30% untuk kelas 11. Terus kemudian didorong naik jadi 50% di kelas 12. Karena itu sebagai indikator Bapak Ibu sebagai guru PKK dan indikator kinerja kepala sekolah yang akan dimonitor oleh KCD, pengawas sama dinas gitu kan. Itu. Dan pola yang kita sepakati dengan Jabar ini adalah Ibu begitu selesai yang 1 sampai 9 yang saya kemarin ceritakan hari Senin, kita kasih sertifikat 32 jam karena ada hasilnya. Tapi dalam 2 bulan 8 minggu itu harus diamati. Si kaptennya harus mencatat, melaporkan pada Ibu. Nah, itulah gunanya kapten. Tadi yang ditunjukkan Pak Dadan itu yang nyatat siapa? Kaptennya. Jadi Ibu pakai telunjuk saktinya. Harus ini. Selasa ketemu saya. Selasa ketemu. Kalau nggak bisa ke sekolah pakai WA. Tapi anak itu udah bikin Excel gitu loh, si kaptennya itu. Kan ringan. Jadi ringan kan kerjaannya. Dan bisa terus dimonitor terus ininya. Sehingga begitu dimonitor 2 bulan 8 kali pertemuan, Ibu lapor kepada kepala sekolah, Pak, kelas saya potensi menjadi pengusaha, potensi loh ya, adalah 30% atau 40%. Mana buktinya? Ini namanya. Apalagi buktinya? Omsetnya ini. Jualan apa? Itu gitu. Siapa yang nulis? Kaptennya, Bu. Itu Ibu pakai telunjuk saktinya itu gitu. Itu sih saranku. Dan di situ kita sudah sepakat dengan dinas ada sertifikat dari dinas dari Kabitnya. Tapi kalau yang PGRI yang tanda tangan sertifikatnya kita dengan Pak Kosdinar. Yang ketua PGRI Jawa Barat itu. Kita sepakat. Jadi nanti ketahuan Bu Dede itu punya data, misalkan 100 guru PKK yang udah tanda tangan dapat sertifikat CMU dengan PGRI berapa orang.
40. Terus nanti ditanya sama Bu Dede itu, yang 60 ngapain? Kamu ajarin apa? Kenapa gini aja nggak bisa gitu kan? Itu ini yang kita sarankan untuk kita satukan persepsinya. Kalau yang lain bisa, kenapa tidak gitu kan? Ini salah satu upaya kita, satu kelompok sekolah PGRI ini mulai dimunculkan gitu loh. Potensi pencetak juragan. Kalau bisa sekolah masuk PGRI dijamin 50% jadi juragan asal ikut aturan PGRI yang semua harus berbasis produksi dan rupiah. Karena entrepreneur itu adalah pendidikan yang tertinggi. Kenapa? Ilmu apapun yang dipelajari kalau dikompilasi akan terjadi suatu optimalisasi dan kalau dijual deltanya tinggi gitu loh. Jadi kalau dia ahli mesin ya mesin aja ya dia jadi teknisi dia. Tapi kalau dia ngerti mesin, dia ngerti keuangan, dia ngerti tempat pasar yang baik, spare part yang baik dia kombinasikan dan dia mempekerjakan temannya yang teknisi, gajinya paling tinggi. Nah, itu latihannya di PKK. Latihannya selama kelas 11, kelas 12. Nah, itu harapan kita gitu. Gitu loh, Bu. Siap, Pak Gatot. Terima kasih penjelasannya. Ya, semoga guru-guru PGRI di wilayah lain juga ya bisa mengikuti seperti yang di Bandung juga gitu ya. Terus habis itu ya jadi saya simpulkan lagi ya Pak, berarti hari Senin kita udah ada draftnya ya, udah ada SK sama draft Ya. yang tentang ketua-ketua. Ya. Betul, itu harapan Supaya kita. nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita evaluasi lagi kelanjutan ya dari draft yang hari Senin ya Pak. Iya. Jadi kita pertemuan berikutnya lagi kan Sabtu. Sabtu nanti kan dicek lagi sama Bu Astri, Bu Astri dijelaskan ini loh tabelnya, ini loh kesepakatannya yang udah jalan dengan SMK 3 dan beberapa sekolah. Karena itu kita pakai seluruh Jawa Barat. Ya, kalau yang di KCD, yang tanda tangan adalah kepala KCD-nya gitu loh. Nah, yang kalau di sekolah PGRI yang tanda tangan mengetahui adalah Ketua Yayasan PGRI Pak Gus Sinar itu bersama kita gitu. Sehingga bisa dimonitor progresnya oleh Bu Dedeh atau Pak Gus dari Bandung gitu. Nah, di sini ada Bu Dedeh nih. Dedeh ingin bicara sesuatu, monggo silakan dari pihak yayasannya. Ya, mohon maaf Pak, telat masuk nih. Nggak apa-apa, Bu. Iya, tadi saya memang kebetulan ke Karawang. Nah, ketika verifikasi di sana, ada 3 sekolah di sana itu, jadi saya ajak guru-gurunya masuk karena termasuk sekolah yang perlu dikembangkan juga. Jadi kan tujuan dari program ini adalah bagaimana kita menaikkan atau menambah siswa ya Pak ya, menarik siswa dengan cara menggali beberapa siswa yang ada supaya menjadi wirausahawan di sekolah. Mudah-mudahan ini nanti saling mendorong satu sekolah dengan sekolah yang lain dan akan menggerakkan sekolah-sekolah di sekitarnya untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah yang sudah berhasil ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu promosi juga dari sekolah untuk menggait siswa-siswa yang akan masuk ke sekolahnya. Jadi program ini sebetulnya bagus. Jadi kalau yang misalnya belum siap dengan siswa yang jumlah banyak, mungkin bisa dimulai dengan yang ada terus sambil digali. Karena di SMA itu ada PKWU, pelajarannya juga memang kan arahnya ke sana, kewirausahaan. Di SMK ada PKK juga ke sana ya. Jadi ini merupakan implementasi dari materi yang memang sudah ada di sekolah gitu. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, guru bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana cara untuk mendorong, memotivasi siswa ya, supaya mereka terus maju, termotivasi dalam kegiatan usahanya, dan juga mengajak siswa-siswa atau teman-temannya yang lain gitu. Itu mungkin ya Pak ya.
Yaitu informasi dari Bu Dede, bagaimana kita gerakan PGRI bersama-sama. Yang sedang kita pikirkan juga kalau dalam satu Bekasi contohnya atau Kerawang ada 345 itu gimana kita bersatu, kemudian mempromosikan bersama, bersinergi bersama supaya dalam rangka meningkatkan lulusannya maupun meningkatkan yang masuk ke sekolah-sekolah itu pada bulan Juni. Ukurannya kita itu salah satunya dari kegiatan kerjasama dengan Siamio itu. Selain guru PKK-nya kita coba rubah mindset-nya, kemudian kita coba cek datanya dengan data science yang akan kita ajarkan. Kemudian kalau SPW-nya itu udah mulai berkembang, ilmu metaverse-nya kita masukkan. Jadi satu rangkaian dan goal-nya tiap sekolah pada bulan Juni harus naik 50%, syukur kalau 100%. Dan kenapa? Karena punya ciri khas tersendiri gitu loh. Itu sih. Ya, Pak Gatot nama dikit Pak. Silakan. Jadi buat teman-teman ya Bu Dede, nih di PGRI, khusus yang SMK nih, karena emang ada slot pembinaan nantinya. Jadi mulai membangun omset dari sekarang Bu, masukin ke Bitly yang KCD-nya di perwilayah ya Bu ya. Nanti ada slot untuk pendampingan di 130 sekolah. Jadi nanti saya prioritaskan untuk teman-teman yang di kloter kedua ini ada dari teman-teman PGRI Bu perwilayahnya, supaya informasinya bisa cepat menyebar. Kemudian langkah kedua, kita harus bikin model Bu. Jadi ada anak-anak yang punya omset bagus di tim PGRI ini, kita coba expose di beberapa sekolah. Nanti saya coba ajak juga kalau pas hari Selasa nih, silakan yang sekarang bergabung, ada yang omset anaknya bagus, bikin PPT, nanti saya joinkan di hari Selasa untuk bikin bootcamp yang se-Jawa Barat. Jadi biar menginspirasi yang lain juga. Begitu ya Pak Gatot, Bu Dede. Saya bantu seperti itu biar termotivasi juga. Ada yang dari SMK PGRI Subang ya Pak Dedan ya? Nah ada Bu, ada. Boleh nanti khusus spesial kita bikin nih event bootcamp bersama PGRI, jadi biar terlihat juga Bu pergerakannya. Tapi satu Bu, didorong juga SK-nya nih dulu, SK karena emang pengalaman sih dari SK dulu biar lebih cepat pergerakan teman-teman begitu. Begitu Bu Dede. Kepala sekolahnya ya? Iya, betul Bu. Punten mau sedikit bertanya nih, sedikit aja. Menambahkan. Tadi ada konteks kalimat berhasil ya dari Bu Dede kalau nggak salah tadi itu. Dari Bu Dede mau bertanya dulu nih nggak apa-apa ke Pak Dadan juga nggak apa-apa, ke Bu Dede juga nggak ada apa-apa. Untuk tolak ukur berhasil itu seperti apa? Karena atau kayak gimana lah? Karena kalau kita berdasarkan omset mungkin bukan nggak sampai jutaan ya kalau kita berbicara omset ataupun keuangan. Tapi yang jadi permasalahan, alhamdulillahnya sudah hampir setahun lebih, itu yang tadinya cuma bikin sedikit, malah sekarang sudah punya percetakan penjahit sendiri gitu, ibaratnya seperti itu. Perkembangannya sudah lumayan. Nah, untuk dari program seperti ini, yang SPW ini, itu tolak ukur berhasilnya itu kayak gimana? Apakah dari omset benar-benar harus jutaan, harus ratusan juta, atau memang perubahan dari hasil, atau seperti apa? Terima kasih banyak. Bapak dari mana ya Pak? Oh, saya dari SMK PGRI 4 Bogor, Kota Bogor. Oh iya. Jadi gini Pak Dery, omsetnya itu 100.000 per semester aja cukup Pak, itu minimal gitu loh. Kalau nggak ada omsetnya itu KKM-nya 75. Itu SK di SK yang dikembangkan sama tim kita itu gitu. Tapi kalau dia ada 100.000, 200.000, nilainya 78 di raportnya. Itu rewardnya dia gitu loh. Jadi tergantung daripada anak-anak itu. Saya nggak mau ya nggak apa-apa. Saya nggak mau Pak, nggak bisa ya sudah. Ya kamu ulangan sebagus apapun maksimal 75 karena ada di SK kepala sekolah gitu loh. Yang tadi ditunjukkan oleh Pak Dadan nanti itu kan ada datanya kelihatan itu. Ada yang nol ya nggak apa-apa biarin aja. Saya nggak berani, saya ya sudah kan nggak bisa dipaksa kan. Tapi kesepakatan di SK kepala sekolah itu yang nggak ada offsetnya dalam satu semester ya 75 maksimal kalau ulangannya betul semua gitu loh. Saya kira itu. Oh, jadi mungkin Pak Gatot tolak ukur dari berhasil itu, jadi si anak itu bisa menjual atau bisa menghasilkan gitu maksudnya ya?
atau Betul. gimana? Iya, Oh, betul. Iya, betul. bukan dari total keseluruhan misalkan dari hasil penjualan atau apa, bukan kan ya? Bukan, Bukan. Pak. Jadi kan Oh, iya. kontraknya tadi itu. Dia mau kontrak berapa? Mau 200.000 boleh. 1 semester loh ya, 1 semester loh ya. 1 semester. Iya, iya. Hmm. Terima kasih banyak. Iya, Kak. Karena kalau kalau tolak ukur keberhasilan itu dari sebuah omset, agak pesimis saya gitu. Oh, Tapi kalau misalkan tolak ukur misalkan dari sebuah perkembangan, nah saya agak pede gitu kan. Gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi itu ternyata malah berbeda kan pandangannya. Bahkan tolak ukur keberhasilan itu ternyata dari sebuah kepada nilai nanti ke anak. Nah, mungkin itu merubah mindset saya seperti apa tolak ukur berhasil dari per anaknya. Terima kasih iya. banyak Pak Gatot. Iya, mangga Pak Dery. Silakan yang lain. Jadi kita sepakat ya, hari Senin draft SK-nya jadi. Jadi Anda besok mesti bicara dengan kepala sekolah. Pak, ini SK yang udah ditunjukkan oleh Pak Dadan tadi, nanti kita bisa share di grup itu. Jangan ngobrol kepala sekolahnya seberapa jauh ini, dan sama guru PKK. Guru PKK dan produksi di sekolah itu harus bersatu. Dan itu nggak mudah. Tuh. Punten Pak Dadang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya, saya mau nanya. Ini Pak gini, untuk SK ya Pak, saya mau menanyakan untuk SK. Kan kita itu di SMK PGRI 2 kan lagi PJJ ya Pak ya. Ya. Jadi kita belum masuk. Jadi kalau misalnya hari Senin itu kayaknya kita belum bisa untuk SK itu belum siap gitu Pak. Jadi kalau apa itu kita menunggu bahwa sesudah PJJ gitu, mungkin bisa hari Selasa atau Rabu gitu bisa ya Pak ya. Dan karena guru PKK-nya pun juga mereka juga ini Pak, nggak semuanya ada di sekolah gitu, karena kita PJJ gitu. PJJ itu apakah tidak ada yang di sekolah, guru dan kepala Ada Ibu, sekolahnya? ada juga Ada. karena kan ada Bu, cuma karena ini kan Senin kan libur ya Bu ya. Terus Iya. kemarin kita juga masih PJJ nih. Jadi nanti hari Selasa itu ada Bu gurunya, tapi tidak semua hadir gitu. Maksudnya bisa dikontak nggak pakai telepon? Kalau Ibu Jadi Kapsetnya Ibu sih, misalnya Ibu kontak kepala sekolah, kemudian nanti kepala sekolah yang ditugaskan gurunya kan tidak semua juga mungkin ya. Atau kalau mau semua jadi gurunya biar dikontak oleh kepala sekolahnya. Ibu bisa cerita ke kepala sekolah melalui telepon kalau enggak ke sekolah mungkin ya. Nanti ini siapapun guru yang di sini kalau ada kesulitan dengan kepala sekolah nanti bisa kontak saya biar saya nanti hubungi kepala sekolahnya juga. ya Ibu, masalahnya gini Bu, kan kita ini habis vaksin tuh ya Bu ya tadi itu habis vaksin, maka kita itu kemarin Ibu Kapset pun bilang bahwa yang sudah vaksin istirahat di rumah, jadi kita itu memang benar-benar habis vaksin kita sampai hari Senin kita di rumah Bu, dirumahkan gitu. Ya, Jadi kalau mau aktivitas tadi hari Selasa gitu. Ya, maksud saya selama PJJ itu apakah bisa kontak-kontakan gitu pakai telepon? Apakah dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah dengan guru yang lainnya gitu. Kan bukan berarti karena PJJ jadi aktivitas jadi berhenti penuh gitu ya. Iya. Iya Bu, kalau gitu bisa ya kontaknya mungkin, tapi untuk persiapan ini Bu, SK-nya itu maksud saya bahwa SK itu harus siap, harus mungkin ditandatangani Ibu, mungkin menunggu hari Selasa gitu Bu. Coba aja dulu Bu kontak, nanti kalau ada masalah baru ini. Ya, baik Pak, nambahin dikit Bu Dede. Mungkin teman-teman bisa melakukan salah satunya sesuai tahapan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi dari sosialisasi 2 kali pertemuan ini mungkin bisa minta usulan Mbak Eva ke tim manajemennya, kita Jimit atau Zoom untuk berdiskusi. Kemudian SK itu mungkin bisa diproses oleh 1 orang.
di sekolahnya, karena yang nanti dikumpulkan hanya berupa PDF-nya saja, Bu, begitu. Itu mungkin solusinya bisa seperti itu, begitu. Oh, jadi tidak tidak menunggu harus tanda tangan Ibu Kepsek gitu. Yang Iya, penting kan bisa. jelaskan dulu gitu. Iya, jadi Jelaskan dulu maksudnya ya. gini, Mbak. Jadi kan biasanya ada tanda tangan digital, kemudian ketika Kepseknya udah setuju, sudah oke, Iya. dikomunikasikan, ini Iya. SK-nya, kemudian divalidasi, begitu Bu Dede mungkin ya, yang Iya, biasanya kan betul. seperti itu, Oh iya iya. jalan Iya, Pak, dulu iya. gitu, nggak jadi masalah Oh, kok gitu. sebetulnya, begitu. Oh iya Pak, iya. Oh iya Pak. Iya Pak, terima kasih gitu. Ibu Eva dari mana ya? Saya dari SMK PGRI 2 Cibinong. Oh, SMK PGRI Ibu 2 Endang. Cibinong. Bu Endang mah gampang, Bu. Iya, emang kita Karena juga. Bu Endang kemarin Ya. sudah concern dengan program ini ya. Iya. Jadi beliau sih tidak akan ini nanti untuk mengontak guru-gurunya juga kan Bu Endang yang bisa kontak ini. Yang penting Ibu menjelaskan apa-apa yang sudah didapat dari pertemuan ini ke kepala sekolah, Bu. Iya. Iya, Bu. Ya, Ibu, baik begitu aja, Bu ya. Terima kasih Ya, untuk sama-sama. masukannya. Ya. Silakan lain kalau yang ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya di chat ini ya. Dari Bu Yati. Assalamualaikum. Saya dari SMK PGRI Wanaraja. Izin bertanya untuk modal awal apakah siswa wajib mengeluarkan modal sendiri atau dikasih pinjaman modal oleh sekolah? Jawabannya satu, kreativitas harus dikembangkan. Yang kedua, zaman sekarang dengan kreativitas itu memindahkan barang tanpa modal itu sudah menjadi sesuatu. Yang ketiga, silahkan dikembangkan sendiri. Gitu. Kira-kira itu aja Bu Yati. Dari saya loh ya. Nggak usah dipinjami dari sekolah, tapi anaknya di challenge gitu loh. Didorong. Siapa yang bisa memindahkan barang aja. Sekarang mindahkan barang aja. Dari pasar kemana. Dari tetangga. Reseller ya, Pak ya? Reseller. Ya. Iya. Reseller aja udah. Dapat sesuatu gitu loh. Nggak usah modal. Modalnya orang lain. Tapi kita membangun kepercayaan. Kayak gitu loh Bu Yati. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMA PGRI 1 Bekasi. Maaf, Ibu Bapak, saya ingin bertanya. Ketika misalkan saya sudah bikin kelompok PKWU atau PKK ya, kelompok tersebut memproduksinya itu misalkan makanan. Biasanya kan yang namanya makanan itu 1 kali habis ya, atau 2 hari baru habis itu. Kalau misalkan anak-anak tersebut nitip di beberapa toko atau kantin, misalkan seperti itu. Nah, terkadang makanan tersebut juga ada nggak habisnya gitu ya Bu ya. Apakah produk tersebut perlu kita buatkan retur, kita bikinkan laporan untuk meretur produk tersebut atau bagaimana? Karena pasti tidak sesuai dengan omset yang sudah dibayangkan di awal begitu. Kemudian untuk penilaiannya bagaimana Bapak Ibu ketika produk tersebut ada yang harus diretur atau ada yang rusak misalkan seperti itu. Apakah ada penilaian yang berbeda dengan yang sesuai omset atau bagaimana Ibu? Mohon maaf karena beberapa siswa saya ada yang menjual produk makanan dan sering sekali ada yang ya 1, 2 nggak habis Bu, kayak gitu. Ini gimana? Apa bikin laporan retur atau bagaimana? Bahkan saya pernah ada anak saya menjual ATK seperti pensil, ya ATK alat-alat sekolah. Kemudian ternyata setelah dibeli itu ada yang rusak. Itu apakah perlu dimasukkan ke dalam retur atau bagaimana? Terus sistem penilaiannya juga bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Dadan. Siap. Untuk modelnya, Mbak, kan tadi tahapannya jelas ya. Kita buat dulu SK,
kemudian bikin rembukan, setelah SK-nya jadi, rapat sama tim di guru-guru PKK-nya. Kita menentukan skalasinya omset yang tadi. Kalau mengacu ke nasional itu di panduannya adalah anak didorong untuk punya omset per satu semester per tahun itu 500.000. Nah, tergantung nanti dari teman-teman di tiap sekolah kan berbeda. Tadi sesuai dengan kontrak belajarnya seperti apa gitu, Mbak. Nah, terkait dengan yang tadi programnya ya, Mbak, yang barang retu dan sebagainya gitu kan. Nanti itu kan sebetulnya didiskusikan di antara di Mbak berapa orang, Mbak, guru PKK-nya? Hanya berdua dengan PKWU. Ibu Dian tadi, berdua dengan hanya Ibu Dian berdua. tadi, Pak. Berdua ya, kan gampang tuh kan, Iya. kepala sekolah, penanggung jawab, kemudian tim PKK-nya ada berdua gitu kan, ngurusin sekian sekolah, sekian anak gitu. Tapi yang terpenting Ibu mulai dulu dari tahapan yang tadi, Bu. Jadi kalau tidak ada dorongan dari tim manajemen sekolah agak berat gitu kan, Iya, untuk iya. mengkater tadi permasalahan yang dari Pak Dery, gimana nih nggak didukung sama warga dan lain sebagainya begitu. Begitu sama warga sekolahnya. Gitu, Mbak. Gitu. Ada lagi Iya. Mbak yang perlu didiskusikan nih? Cukup Pak, terima kasih banyak. Yang pentingnya banyak ngobrol aja, Pak. Ada apa-apa sharing di grup, tanyain, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan saya bantu jawab juga. Gitu. Iya Pak, terima kasih Pak Deden. Ada lagi emang nggak? Satu lagi kali ya Pak Gatot ya? Atau masih ada? Mau ditanyain lagi yang Bandung masih ada nih? Ya silakan, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang terpenting mas satu rumusnya Bu, mulai. Tadi kalau ada kendala komunikasi, sampaikan dulu komunikasi. Kalau masih belum bisa disampaikan, nanti Bu Dede pasti bisa bantu. Begitu. Minggu pagi. Ya, satu hal lagi mungkin Pak Deden ya yang perlu disampaikan. Semua guru yang sudah tergabung di grup ini rajin-rajin buka WA ya, WA grupnya. Kalau ada pengumuman, ada sharing dari temennya, sehingga itu bisa membantu mungkin ketika ada masalah. Jadi bisa bertanya juga di sini, saling berbagilah di grup ini ya. Jadi informasinya biar lebih cepat ya Bu Dede ya. Saya yakin bisa kok Bu. Di PGN ini pasti yakin bisa nih Bu. Hanya masih belum pergerakannya emang perlu bertahap juga begitu Bu Dede. Ya semangat pokoknya mah ya Pak Deden. Iya. Ikuti prosesnya ya Bu Dede ya sebetulnya gitu. Bu Dede ini mentor saya Bapak Ibu di sekolah sehat, di pengembangan sekolah ini Bu Dede mentor saya nih. Jadi begitu diajak kayak gitu, saya senang. Saya pengennya emang PGR ini karena komunitas yang besar ya Bu Dede ya. Jadi emang bisa bergeraknya lebih masif lagi dan massal begitu. Itu dari saya Pak Gatot. Karena saya mau ada lagi satu Zoom di jam 9 ini. Saya izin mungkin Pak Gatot duluan ya Pak Gatot. Siap. Iya, monggo. Terima kasih Pak. Nuhun, Bapak Ibu, ketemu di grup ya. Pak Deden. Oke, saya kira itu buat Bapak Ibu udah tahu semua bahwa target kita adalah hari Senin. Apapun yang terjadi, Senin sudah bisa disiapkan. Hari Sabtu nanti akan dijelaskan sama Bu Astri tentang sistem yang udah berjalan dengan omset, dengan target, dengan SK yang udah jalan di itu, termasuk konversi ulangan, kemudian konversi omset terhadap nilai, bagaimana menilainya, dan siapa yang dia hanya ikut ulangan saja, KKM-nya maksimal 75 untuk kelas 11 atau kelas 12-nya 70, gitu. Itu yang sudah berjalan saat ini gitu. Tapi tolong dipikirkan draftnya dari pertemuan malam ini bisa dibantu teman-teman yang nggak hadir juga diinformasikan. Sekarang kan sekitar 26-an guru yang hadir. Itu harapan kita hari Senin itu kalau saya dapat 20 SK itu alhamdulillah gitu. Nanti terus kita kejar lagi
tanya lagi pada hari Rebu itunya. Jadi pertemuan kita itu Senin, Rebu, Sabtu. Nah, tapi ini akan terus kita monitor selama 3 bulan. Jadi nanti 6 kali pertemuan itu targetnya adalah SK-nya harus jadi, tabel Excel-nya harus jadi. Nanti dari hasil itu kita akan melihat SMK mana yang akan tanda tangan programnya dengan kita sama PGRI. Itu yang karena kita ingin lihat yang jalan kita tanda tangani, yang belum jalan kita ajak lagi tanda tangan yang gelombang kedua. Kira-kira itu strategi kita. Baiklah, Bu Dede kalau ada mau menambahkan lagi sebelum kita akhiri pertemuan malam ini. Ya, terima kasih Pak Gatot. Jadi mungkin saya perlu mengetahui nanti setiap perkembangannya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya yang sudah buat SK siapa yang belum gitu. Jadi Iya. saya juga mungkin nanti ikut dengan para pembina wilayah yang lain untuk sama-sama mendorong sekolah dan kepala sekolahnya supaya membantu juga apa yang sedang dilakukan oleh para guru-guru yang sudah ikut di kelompok ini. Itu saja mungkin Pak Gatot. Oke. Terima kasih Bu Dede. Baik Bapak Ibu, terima kasih masukannya, diskusinya. Ayo kita kerjakan bersama-sama demi sekolah yang lebih baik lagi, demi anak-anak yang lebih baik lagi, dan makin kita memberdayakan, memperjuangkan jumlah siswa yang bisa masuk ke sekolah kita, dan makin banyak yang nasibnya berubah karena pendidikan. Gitu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gatot, Bu Dede, dan Waalaikumsalam Pak Dede, warahmatullahi Pak Gatot, Ya. ibu-ibu, bapak-bapak.